Baik, kita berjumpa lagi mahasiswa Prodi TI semester 5 ya. Kita akan masuk di minggu kedua materi analisis Big Data. Kita akan melihat materi minggu ini temanya adalah ekosistem pada Big Data. Gambaran dari ekosistem Big Data dapat kita lihat di ilustrasi yang sudah saya siapkan. Di sini kalau kita melihat ada 4 elemen ya yang berkaitan dengan ekosistem pada Big Data. Kalau Anda melihat yang pertama itu ada data device ya. Data device ini berarti kan berkaitan dengan perangkat-perangkat yang berperan atau yang digunakan di dalam konsep ekosistem Big Data. Sebagian kalau kita melihat ini ada cellphone ya, ponsel begitu ya, lalu ada GPS ya, ada MP3 player ya, ada e-book, video game, cable box dan sebagainya. Nah, ini adalah peralatan yang mungkin nantinya menjadi satu device yang berkaitan dengan apa yang nanti akan Anda bangun. Ya, dan saat sekarang ini ya secara otomatis ini menjadi bagian dalam aktivitas keseharian kita. Secara tidak sadar kita sudah menggunakan ponsel ya. Anda seringkali menggunakan aplikasi GPS, kita seringkali pergi ke ATM untuk bayar sesuatu menggunakan kredit card, you pakai komputer ya, menggunakan RFID. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang device yang tanpa kita sadari sudah melibatkan kita dalam pengaksesan data. Nah, apa kapasitasnya dengan big data gitu ya? Nah, kapasitas atau keterhubungan dia dengan big data adalah bahwa data-data yang Anda gunakan tadi itu sifatnya tidak sekali pakai, saudara ya. Karena kita melihat di sini ada kolektornya, ada data kolektornya. Nah, data kolektor ini bisa government, ya, kalau kita tarik secara umum lah ya, ada medical, ya, mungkin di dunia pendidikan, akses internet sangat jelas ya, retail, financial, ya, medsos, TV. Nah, ini secara otomatis mereka adalah elemen-elemen yang mengumpulkan data. Ya, apa sih tujuannya, saudara ya? Tujuannya tentunya banyak ya. Kalau kita melihat di lingkaran-lingkaran di belakang nih, saudara ya, yang berwarna abu-abu begitu ya. Dulu kan ada garis-garis yang terhubung ya. Betul ya, saudara ya? Ada law enforcement, analytics, services, ya, information broker, ya, advertising, marketer, employer, ya semua ya, lowongan kerja, tagihan kredit, media archive, ya. Kita bisa bayangkan bahwa ini adalah dunia kita sekarang. Kita nggak lepas dari ini, saudara. Ya, cukup jelas ya. Kita nggak bisa lepas dari ini. Jadi ini kolektor nih, kolektor pengumpulnya. Wah, dikumpulin di sini dan ternyata setelah dikumpulkan di sini data ini sifatnya kan berulang-ulang. Di pertemuan yang pertama saya sudah singgung ya, bagaimana kok tiba-tiba saya dapat email. Kok tiba-tiba ada undangan seminar, kok tiba-tiba ada undangan buat ngupload jurnal dan sebagainya. Dari mana informasi mereka tahu tentang saya? Oh, ternyata
dari kolektor-kolektor ini ada agregatornya. Alamat email saya, nomor handphone, nomor saya, nomor telepon gitu ya, saudara ya. Your number, my number, kemudian your email, my email, ini diagregasi. Katakanlah Anda daftar jurnal sekali, Anda daftar jurnal, kemudian dipublish nih. Oh, karena ini terhubung semua, saudara ya, ini bukan cuma ada 6 elemen di sini ya, tentunya lebih lagi. Tapi kalau kita melihat internet ini mewakili hampir semua segmen. Ada internet ini mewakili hampir semua segmen. Ya. Dan ternyata diagregasi, makanya di poin 3 data agregator adalah kompilasi informasi dari database dengan tujuan mempersiapkan data set gabungan untuk pengolahan data. Artinya data-data yang mungkin masuk melalui government, masuk melalui retail, dan sebagainya, itu platformnya beda-beda. Ya, makanya ini ada kompilasi informasi. Ngerti ya istilah kompilasi ya, saudara ya? Kompilasi itu di-package, di-compile gitu tuh, digabungkan. Itu namanya kompilasi. Ya, kalau ada album kompilasi, wah ya kalau yang senang musik zaman-zaman dulu ada album kompilasi, sekarang masih ada ya. Album kompilasi itu gini, penyanyi dangdut gabung sama penyanyi pop. Ya, gabung sama penyanyi gamelan. Muncullah kompilasi. Dan musik-musik kompilasi ini kalau kita ilustrasikan ya tadi gabungan dari berbagai data. Mulai paham ya? Lah sekarang buat apa sih yang namanya data itu di Anda tanpa sadar ya kita pakai ATM ya, Anda browsing ya, Anda ngupload tugas, Anda download film, Anda download musik gitu ya. Nah, saat Anda melakukan pendownloadan itu kan Anda pakai akun, saudara. Sekarang kita nggak bisa masuk tanpa akun. Anda nggak bisa. Anda masuk ngambil uang di ATM, yuk kudu punya nomor rekening dulu, yuk kudu bikin dulu kartu ATM-nya, ada PIN-nya, ada password-nya, itu akun. Ya, Anda mau berkomunikasi dengan email juga Anda harus punya akunnya dulu. Betul ya, saudara ya. Saya masuk Instagram, saya harus punya akun. Saya masuk Facebook, saya punya akun. Gitu. Saya mau ikut lelang online, saya harus punya akun. Saya mau masuk ke dalam sebuah grup, ya saya harus punya akun untuk mengupload dan sebagainya. Kalau Anda rajin mengirimkan tulisan, saudara ya, saya ada sekitar 30-an tulisan saya di berbagai jurnal ya. Jurnalnya mungkin ada sekitar berapa ya? Hampir 10 jurnal lah. Ya, 10 publisher. Satu saja saya mempublish ya, maka yang terafiliasi publisher dengan satu jurnal itu, kan tiap jurnal nggak sama nih saudara ya. Umumnya ada Sinta gitu. Sinta. Ya, ada Sinta, ada Rama, macam-macam ya. Gitu kan, Scopus, Neliti, ResearchGate, OneSearch dan sebagainya banyak tuh. Tiba-tiba saat saya ketik aja saudara, saya di Google nih ketik Petrus Okibi, itu banyak banget. Gitu ya, nama saya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Banyak banget saudara. Saya nggak ngerti itu munculnya bagaimana. Coba yang rajin mempublish atau mungkin Anda sering-sering main medsos, ketik. Coba Anda ketik di Google tuh ya, nanti ini ketik Anda ketik Google, ketik nama Anda di situ. Coba. Seberapa dikenal Anda, ya, seberapa luas akses data Anda tersebar. Itu bisa jadi tolok ukur tuh. Kok ujuk-ujuk ada di sini, kok ujuk-ujuk ada di sana dan sebagainya. Ya karena saya seorang dosen, nulis jurnal dan sebagainya, ntar juga Anda nulis jurnal gitu ya, kalau udah di project, deskripsi. Terpublish, ada di repositorinya mereka, saudara. Ada di publishernya mereka. Sekali saya disitasi, itu akan tercatat. Dan tiba-tiba muncul di Google. Oh, ternyata tulisan saya pernah dikutip oleh si penulis lain. Oh, ternyata ada yang mengadopsi, ada yang mensitasi. Oh, ternyata ada yang
pernah ngelihat tulisan saya yang saya upload di satu jurnal. Itu kelihatan. Lah ini namanya adalah data agregator. Itu dikumpulkan tuh, saudara. Nah, kemudian yang poin 4 ada data user. Data user dari mana dia? Dari sini. Sumber datanya dari mana? Dari kolektor. Nah, kolektor dapat data dari mana? Dari sini, saudara. Ini perangkat awalnya adalah ini. Nggak mungkin ya tiba-tiba dapat data, kan nggak mungkin. Ya, kalau zamannya belum zaman online, data itu tidak tersimpan secara digital. Mungkin digital ya, datanya digital. Artinya gini, digital tuh kalau Anda daftar kemudian diketik di komputer, itu digital maksudnya. Ya, tapi terkoneksi atau tidaknya ini yang poinnya di sini. Kalau dia terkoneksi dari satu sumber ke sumber yang lain, nah ini bisa memunculkan yang namanya big data. Gitu. Datanya bisa tersebar. Nah, data yang sama berulang-ulang dikumpulkan, dikompil sehingga menjadi data yang bisa dipakai oleh user atau buyers. Ini ada user, data yang tidak orang yang tidak berkepentingan terhadap data, tapi dia bisa pakai data itu. Ada orang yang, ini user kayak saya dan Anda. Saya Google nih, Google bla bla. Oh, saya bisa lihat tulisan orang. Saya beli nggak? Enggak, saya nggak beli. Tapi ada orang, ada pihak, bukan orangnya, pihak yang sampai beli data buyers. Itu kemarin 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu itu ada apa namanya rame si eh, pemilihan presiden ya Amerika Serikat tuh. Lagi Trump sama Hillary Clinton tuh. Sekarang ini rame lagi nih saudara ya, mau debat satu, mau debat satu. Trump sama Joe Biden. Wah, itu sebelum debatnya tuh rame pencurian data gitu ya, ada negara lain yang intervensi dan sebagainya. Anda bisa bayangkan bahwa data ini bisa menjadi sebuah apa? Sebuah kekuatan. Empowering of data. Bagaimana Anda bisa menggunakan data sebagai kekuatan. Ya kan? Oh, saya tahu nih, saudara ya. Gitu kan? Survei election date itu kan ya. Wah, menjelang pemilihan, waduh, naik nih, sudah ratingnya naik. Kok di tempat ini ratingnya turun? Kenapa? Oh, ternyata banyak informasi-informasi negatif. Datanya dari mana dan sebagainya, itu data. 11 ya. Itu gambaran ekosistem. Gitu. Jadi ekosistem itu bukan bukan berdiri sendiri, enggak. Sebenarnya ada elemen-elemen yang membangun itu. Ada elemen-elemen yang membangun itu. Nah, Anda sebagai pelaku IT, secara tidak sadar sebetulnya, kita menjadi salah satu dari bagian dari ekosistem itu. Ya, kan user, semuanya user, saudara. Tapi bersumbernya dari ini nih, saudara. Yang poin 1. Baik ya. Next. Nah, berikutnya sih hanya penjelasan-penjelasan saja ya. Kalau kita hubungkan dengan bidang pekerjaan ya. Kalau Anda masuk ke bidang pekerjaan nanti yang bidang pekerjaan baru big data ya. Ada beberapa prodi ntar Anda bisa cari ya, cari di Google ya, lewat Google aja nyarinya. Coba Anda cari ya perguruan-perguruan tinggi mana yang membuka prodi yang berkaitan dengan big data ya. Terakhir saya lihat sih ada sekitar 4 perguruan tinggi, salah satunya UI gitu. Dia bikin ya. Kalau nggak salah lihat ya, saya kemarin coba cari-cari info kan, karena ngajar ini jadi saya harus cari-cari info, harus rajin baca nih saudara. Nah, ternyata ada bidang pekerjaan baru, Big Data Analytics. Satu ya, bidang pekerjaan baru Big Data Analytics. Jadi orang yang menganalisis Big Data. Satu ya, oke. Deep Analytical Talent, Data Scientist. Wah, kalau data scientist ini harus yang memiliki
uh, latar belakang yang kuat tentang apa, saudara? Algoritma ya, matematik terapan ya, ekonominya kuat ya, ilmu pengetahuan lainnya, inferensi data, eksplorasi. Karena judulnya aja sebagai analisis. Kalau orang menganalisis itu harus bisa membandingkan data, pinter menyimpulkan, mencari informasi, dan sebagainya. Jadi kalau memang Anda punya bakat di situ, ya ini bisa menjadi bidang pekerjaan nanti di masa depan. Ya, big data analisis, dan itu dibayar mahal, saudara. Ya, dibayar mahal. Perusahaan besar gitu bisa, nanti ada contohnya ya, bisa menggunakan mesin ya, mesin penganalisa ya, tapi butuh orang yang mengelola itu. Ya, kemudian ada data savvy professional ya, para profesional data cerdas, tahu gimana berpikir tentang data, mengajukan pertanyaan, goal yang tepat, kebutuhan lembaga perusahaan lainnya, mampu memahami jawaban hasil dan sebagainya. Ya, konsultan. Sebenarnya konsultan. Vendor-vendor, perusahaan-perusahaan sekelas IBM, ya, atau perusahaan-perusahaan di Jakarta, atau ISO tahu ya, ISO tuh ISO, sertifikasi standar di banyak bidang ya, ISO ya. Di bidang pendidikan juga ada, saudara. Ya, ISO tuh banyak, kesehatan, pendidikan, manufaktur, banyak sekali ya, ISO-nya macam-macam. Ya, sebetulnya mainannya negara-negara gede aja gitu, saudara ya, ISO tuh. Ya, isinya apa sih? Standarisasi labeling tuh kayak gini, standarisasi nyimpen data tuh begini, ya, standarisasi proses begini, pengiriman tuh begini tuh ISO ya. Nah, kalau lembaga independen ya ISO ya. Kalau lembaga lembaga dependennya ya pemerintah punya, saudara. Ya, pemerintah punya. Pemerintah tuh punya banyak lembaga yang lembaga sertifikasi namanya ya. Contoh kayak sertifikasi halal gitu, saudara ya. Itu lembaga sertifikasi itu yang berhak mengeluarkan sertifikat yang diakui di Indonesia. Kalau yang mahal kan yang diakui oleh dunia gitu ya, standar internasional. Nah itu isinya itu orang-orang profesional. Jadi perusahaan-perusahaan setelah IBM itu dia punya tim, ya, punya deep analytical talent, punya banyak sekali dia. Yang fungsinya adalah mencari tahu kebutuhan, ya, dari banyak perusahaan-perusahaan. Orang bikin alat, ya, bikin aplikasi, bikin sistem, itu nggak asal buat, saudara. Kalau asal buat nggak laku dong, betul nggak? Asal buat nggak laku, ya. Ini sorry, dunia laju pengetahuan khususnya di dunia informasi ya, di handphone ya, di komputer, dunia informasi lah, sekitar informasi itu berkembang sangat pesat nih gara-gara pandemi, saudara. Yang sebelumnya nggak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Bener nggak? Iya. Ya, yang sebelumnya nggak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Bagaimana sensor tubuh itu, Anda cukup ngelihat di layar komputer, ketahuan gitu ya, suhunya berapa. Ya, nah ini hal-hal yang sebetulnya dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di situ. Jadi kalau nanti Anda membuat membuat project, Anda membuat skripsi itu ya, ya ini sih kaitannya dengan big data tidak secara langsung ya, tapi kira-kira kerjaannya sama nih, saudara, dengan yang di poin 2. Gitu. Anda tuh mengumpulkan data. Bagaimana Anda mengumpulkan data dan sebagainya untuk nantinya diklarifikasi, dianalisa. Sehingga yang Anda buat itu sesuai dengan apa nih? Yang saya tunjuk, kebutuhan. Sehingga goalnya tercapai. Gitu ya. Baik. Baik, berikutnya ada technology and data enablers ya. Nah, ini apa namanya, yang jago-jago di suka ngoprek ya.
memberikan dukungan integrasi data teknologi. Ya, program-program komputer bisa masuk di sini nih, saudara. Ya, tapi akan agak sulit nih kalau Anda pengen masuk ke deep analytical talent atau data savvy professional ya, karena ini memang butuh bakat yang apa namanya latar belakang backgroundnya kuat gitu, saudara ya, kayak matematiknya kuat, dia menganalisanya kuat ya. Kalau yang mikir aja males, boro-boro masuk ke sini. Ya, tapi di technology and data enabler masih mungkin, saudara. Masih bisa. Ya, masih bisa. Oke ya, tapi siapa tahu ya nanti muncul dari kelas ini yang bisa masuk sini ya. Karena saya lihat sih memang potensinya cukup besar. Baik ya, ini kita lihat ada penjelasan ya. Jadi analitik itu apa sih gitu ya? Kalau Anda baca konsep atau referensinya atau definisinya ya sama lah kira-kira. Tapi yang namanya kita melihat sebuah analitik adalah sebuah titik awal. Ya, titik awal nih, saudara ya, untuk memahami atau cara untuk mengeksplorasi, menyelidik, memahami secara mendalam. Hati-hati ya, ini ada kata mendalam ya. Saya pakai apa ya? Mungkin belah ya, saudara ya. Mana tadi mendalamnya? Nah ini ya, tuh, yang kasih kuning ya, mendalam. Artinya, kalau cuma kulitnya saja, ya kita nggak menganalisa. Jadi kalau cuma kulitnya aja nih, saudara, nggak menganalisa. Yang namanya menganalisa itu sampai ke akar-akarnya. Sampai root-nya, saudara. Kalau nggak sampai ke root-nya, ya nggak kena. Kita nggak bisa mendapatkan sebuah informasi sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, kaitannya dengan big data apa? Ya, kalau kita melakukan analisis terhadap big data, bukan cuma kita melihat tools-nya, ya, bukan cuma kita melihat penjualannya, enggak, saudara. Semuanya berkaitan. Dalam sehari ini berapa data, nyimpennya kemana, tools apa yang digunakan, berapa orang yang mengakses, dan sebagainya. Itu namanya analisa. Nah, hasil analitik biasa tidak menyebabkan banyak kebingungan karena konteksnya biasanya membuat makna yang jelas. Jadi kalau kita menganalisa ya, menganalisa ini ada gambaran dari data decision support system ya, berkembang menjadi bisnis intelijen, kemudian menjadi analitik. Decision support system itu berkembang di era tahun 70-an. Tahun 70-an ya, belum lahir. Saya baru jebrol, gitu kan? Hasil dari sini menghasilkan apa, saudara? Bisnis intelijen. Zaman itu tuh, tahun 90-an, yang namanya bisnis intelijen itu adalah mahal, saudara. Ini orang saling memata-matai gitu tuh. Ngerti ya maksudnya, saudara ya? Ini kan era komputer. Ini era komputer, awal era internet itu tahun 90-an, saudara. Tahun 90-an. Ya, era internet tuh. Saya pertama kali pakai internet tuh tahun berapa ya, saudara ya? 92 apa 93 gitu. Pertama kali tuh saya pakai internet. Nah, di luar Indonesia sana ya, katakanlah kita barometernya mungkin dulu Amerika gitu barometernya. Ini udah mulai bisnis intelijen. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu saling mata-matai. Gimana caranya, saudara? Ya umpet-umpetan gitu. Umpet. Mencari orang yang memang menganalisa gitu. Mencari tahu. Nah, hasilnya ya mulai di era 2010 ke bawah ini sudah mulai di analitik. Kenapa? Karena ternyata datanya begitu besar. Nggak bisa kalau kita hasil analisis dicatat biasa tuh nggak bisa. Karena apa? Datanya keliwat besar. Sehingga perlu analisa. Ya, hati-hati dengan kata analisa ya, saudara. Analisa itu bukan
Bukan cuma di ujungnya aja, tapi analisa itu sampai ke akar-akarnya tadi yang saya singgung. Kalau enggak, ya bukan analisa namanya. Kalau enggak sampai ke akar-akarnya bukan analisa. Baik. Oke ya, bisnis intelijen dapat dilihat sebagai istilah umum semua aplikasi yang mendukung DSS. Ya, industri sampai akademisi pendidikan. Tuh ya, Saudara ya. Nah, ini akademisi. Ini evolusi ya, kayak tadi yang gambaran seperti yang kita lihat ini kan evolusi nih. Nah, evolusi. DSS, orang bisa argumentasi bahwa analitik berevolusi BI setidaknya dalam hal peristilahan. Sebetulnya sih hanya beda istilah aja, tapi memang itu berkembang dari data yang sedikit dengan data yang besar. Dengan demikian, analitik merupakan istilah umum untuk aplikasi analisis data. Gitu. Jadi istilah analytical itu adalah ya sekarang dihubungkan dengan menganalisis data. Apa sih yang dianalisa? Data. Jadi kalau kita lihat istilah big data analytic ya adalah alat, saudara awas ya, alat dan teknik analisis. Anda cuma punya alatnya saja, tanpa adanya teknik analisis nggak maksimal. Anda punya tekniknya, tapi nggak ada alat bantunya, tidak maksimal. Sehingga ya digabungkan alat dan teknik analisis yang akan sangat membantu dalam mengambil dengan syarat algoritma yang menjadi bagian alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah besar. Oh, ya. Jadi kalau kita mainan data, ya Anda udah nggak bisa lagi pakai MySQL biasa database-nya. Ya. Kenapa? Karena kondisinya real time. Dan datanya Vera sangat bervariasi. Veracity. Udah kapasitasnya udah bukan main-main lagi nih datanya ya, Saudara ya. Datanya itu kapasitasnya sangat-sangat besar. Nah, ini istilah dari big data analytics. Baik, contoh ya, contoh perusahaan yang menggunakan analisis big data. Starbucks tahu ya, Starbucks itu kopi. Ya. Saat Starbucks itu mulai memperkenalkan produk kopi baru dipasarkan, Starbucks tuh mantau melalui blog Twitter gitu ya, forum discussion. Ya, untuk apa nih, Saudara? Menilai reaksi pelanggan. Reaksi pelanggan. Nah, hasilnya apa nih? Ya, pada pertengahan pagi Starbucks menemukan hasil dari analisis big data bahwa meskipun orang menyukai rasa kopi tersebut, mereka berpikir mahal harganya. Mahal. Apa yang dilakukan? Menurunkan. Jadi informasi yang dihasilkan dari analisa itu, ya, kita launching nih, Saudara. Ya, launching. Kayak sekarang nih, Saudara, sekarang kan kita masuk ke perkuliahan semester baru kan, menggunakan daring. Anda udah ngalamin ini satu semester gitu. Tapi mahasiswa baru mengalami di tahun ini. Yang harus jadi perhatian itu bukan mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya, enggak. Yang harus ekstra perhatian itu mahasiswa tingkat pertama, karena kita nggak tahu responnya mereka. Kita harus selalu merespon, harus selalu ngikutin, Saudara. Ya. Nah, hasilnya ditanggapi dengan menurunkan harga dan menjelang akhir hari,
semua komentar negatif telah hilang. Ya, bagaimana jika menggunakan analisis tradisional? Tradisional nih, nggak pakai Twitter gitu ya. Ini kalau kita lihat memang nggak semua perusahaan melakukan analisis ini. Tapi umumnya perusahaan-perusahaan besar itu dia harus punya divisi yang memang menganalisa data, termasuk di pendidikan, ya. Karena kan mahasiswa kan customer-nya, saudara. Kan mereka menggunakan jasa, kalau kan produk ya. Nah ini menggambarkan penggunaan sumber data yang berbeda dari big data dan berbagai jenis analisis dapat dilakukan dengan respon sangat cepat. Ya, ini respon. Ini lagi rame apa ya? Ini saya tambahkan di luar analisis big data sebetulnya ya. Tapi ini lagi rame kalau Anda baca di mana-mana berita elektronik ya, itu lagi rame apa Saudara? Analisis, hasil analisa dari pakar geologi tentang adanya apa? Tsunami ya di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, di bawahnya kita ya, pantai utara. Ada potensi tsunami yang siklusnya sekitar 400 sampai 600 tahun. Ya, besar Saudara ya. Itu bisa berpotensi menghasilkan megatas sampai dengan 9 skala Richter. Dan kalau itu terjadi, potensi gempanya sangat besar. Ya, bukan cuma di kalangan mereka ya, kita juga bisa kena tuh Saudara. Memang di tengah laut sih itu. Jadi lempengnya itu pecah bersamaan, kemudian menghasilkan tsunami berapa? 20 meter. Ya, nyampe ke daratan sekitar 2 menit, 20 menit. Itu hasil analisa, Saudara. Analisanya bisa muncul itu dari mana? Ya, saya rada penasaran tuh Saudara ya, karena kalau buka itu munculnya kok tsunami aja, bikin ngeri aja kan. Jadi saya baca, oh ternyata ada endapan lumpur. Ya, ada endapan lumpur yang siklusnya itu sekitar 400 sampai 500 tahun. Sudah ada endapan pertama ke endapan kedua tuh. Di Pangandaran kalau nggak salah ya. Ya itu pakar ya, kalau pakar yang meneliti di bidangnya kan bisa ketahuan. Nah, itu hasil analisis. Analisis tuh kayak gitu sampai bisa memunculkan apa? Kesimpulan. Jadi kalau kita melakukan analisis dengan kesimpulan ya bukan analisis namanya, ya. Cuma perkiraan kita aja, asumsi ya. Jadi statement itu harus berdasarkan analisa yang matang. Itu baru statement. Oke, ya. Oke ya. Selesai. Di minggu kedua kita sudah belajar tentang ekosistem. Silakan nanti bisa Anda cari-cari referensi yang lain ya. Saya hanya mencoba memberikan gambaran bahwa kalau kita berkaca pada pengen tahu ya, oh big data tuh kayak apa sih sebetulnya. Minggu lalu kita sudah berkenalan, minggu kedua kita perdalam lagi dengan oh ternyata ini ada yang terlibat dalam ekosistem tuh ini. Ya, kita ada di mana sudah ada dalam data user atau buyers kita ya di sini. Tapi sumbernya dari mana? Oh, ternyata dari atas nih. Ya, ada kolektor, ya, ada data agregasi dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya? Sebuah dasar ya pemahaman yang mudah-mudahan Anda bisa nanti menjadikan ini sebagai fondasi ya, untuk lebih tahu lagi tentang apa itu big data. Baik, ya saya cukupkan pertemuan kedua ini. Saya harapkan bisa betul-betul bermanfaat ya bagi Anda semua. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.